Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu tentu maha dahsyat. Karena itu beruntunglah mereka-mereka yang beragama Islam. Adapun judul pembahasan kita kali ini tentang motivasi hidup. Judulnya adalah Islam itu mengajarkan kita tentang lemah lembut dan bersyukur. Hai kamu yang ada di sana. Apakah selama hidup di dunia ini setiap harinya kita selalu menerima rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga sudah semestinya hidup ini dipenuhi dengan perasaan bersyukur. Pasalnya, dengan bersyukur segala nikmat yang didapat, tentu saja hal ini menjadi suatu wejangan tersendiri yang kita tidak sadari. Karena dia hadir, dia tidak pernah menampakkan wujudnya, tapi dia hadir, memberikan kita nikmat yang begitu nyata. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur. Karena itu pula dalam Islam mengajarkan kita tentang bersyukur. Karena sesungguhnya jika engkau bersyukur atau kamu bersyukur, pasti kami akan menanam dan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkarinya, nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Begitulah yang dipaparkan dan selalu diajarkan kepada umat Islam. Karena itu, bersyukurlah jika Allah Subhanahu wa taala memberimu ujian hidup. Karena dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikanmu kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, janganlah mengeluh. Hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa nikmat dan memberikan kita jalan kemudahan. Sehingga dipaparkan dalam firman-firmannya dan hadis-hadis Rasulullah bahwa barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan pernah akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Oleh sebab itu, makanya janganlah kamu merasa lemah dan jangan juga bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Kamu paling tinggi derajatmu jika kamu beriman dibanding dengan yang lain-lainnya tentu. Makanya bersyukur atas segala nikmat Allah. Karena nikmat yang tampak pun nikmat, yang tidak tampak pun itu juga namanya nikmat. Makanya disebut nikmat lahir maupun nikmat batin, atau biasa disebut nikmat lahir batin. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikanmu nikmat sepotong roti saja, syukurilah itu. Karena Allah tidak membuat kamu meminta-minta kepada orang lain untuk mendapatkan itu.
Hidup adalah sebuah perjalanan. Hal ini sudah banyak dipaparkan oleh para dai-dai maupun para ulama kita, dan telah menegaskan bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidaklah ada dari manusia melainkan diuji dengan keselamatan agar diketahui bagaimana syukurnya. Diuji dengan keselamatan agar diketahui bagaimana dia bersyukur. Dan kemudian diuji dengan sebuah bencana agar diketahui bagaimana sabarnya. Karena itu, makanya jauhilah dengki, karena dengki akan memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Demikian yang ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, jauhilah dengki, karena dengki akan memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Karena itu, kata syukur dan bersyukur atas keterbatasan yang kamu miliki, karena hal itu memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Sehingga janganlah berduka, karena apapun yang hilang darimu, kalau Anda bersyukur, itu pasti akan kembali, meskipun itu kembalinya dalam wujud lain. Hai, kamu yang ada di sana. Hai, kamu yang ada di sana. Barang siapa yang tidak bersyukur yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur sesuatu yang lebih banyak atau yang banyak. Agama Islam merupakan agama yang lembut dan mengajarkan cinta kasih pada setiap umatnya. Hal ini tercantum dan tercermin dalam ajaran agama Islam yang sangat menekankan kesempurnaan akhlak umatnya, termasuk dalam bertutur kata. Islam memang benar-benar mengajarkan setiap umatnya untuk bertutur kata lembut dan menyejukkan hati, seperti beberapa kata-kata yang kita lihat atau yang kita pernah baca, seperti kata-kata mutiara Islam atau kata-kata mutiara yang Islami. Kata-kata mutiara yang Islami begitu menyejukkan hati siapapun yang membacanya. Artinya, dunia ini hanya memiliki 3 hari. Dunia ini hanya memiliki 3 hari, yaitu hari kemarin ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Sedangkan hari esok, itulah yang kamu miliki, maka beramallah di hari ini. Selain itu, kesabaran ada 2 macam. Ini juga cukup tegas di berbagai para dai, para penyiar agama Islam dan para syuhada kita telah menjelaskan dan menegaskan sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau inginkan. Hal ini pula ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dalam fatwanya. Untuk itu, kesabaran itu ada 2 macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dan sesuatu yang kau inginkan.
Tetapi yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Karena itu, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Karena itu, hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil. Ibarat sebuah pensil yang tumpul. Dan ia tidak memiliki titik. Karena itu, kenali kebenaran. Maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Karena benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenarannya. Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenarannya. Sehingga orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Rasa hormat itu tentu rasa hormat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan hidupmu selamanya. Dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Sehingga bila tak kunyatakan keindahanmu dalam kata, kusimpan kasihmu dalam dada. Makanya ditegaskan pula bahwa perempuan itu sama seperti bunga. Perempuan itu sama seperti bunga. Mereka harus diperlakukan dengan lembut, baik, dan penuh kasih sayang. Hal inilah yang memang betul-betul yang harus kita ingat, kita sebagai seorang laki-laki, karena seorang perempuan itu adalah seperti bunga. Selain itu, kalau kita memandang orang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan senang hati. Namun jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Sehingga sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukurlah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu ujian hidup. Karena dengan demikian Allah memberikanmu kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jangan mengeluh, karena mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Untuk itu, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Bersyukurlah atas segala nikmat Allah, karena nikmat Allah yang tampak pun nikmat yang tidak tampak. Ada nikmat yang tampak dan ada nikmat yang tidak tampak, itulah nikmat lahir batin namanya. Sehingga jika Allah memberikan kamu nikmat sepotong roti saja, syukurilah itu, karena Allah tidak membuat kamu meminta-minta kepada orang lain untuk mendapatkan itu. Demikian paparan motivasi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat buat diri saya sendiri.